Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pakai gerakan tangan lah biar semangat ya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya dengan Bapak di sini. Pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Seperti biasa kita berdoa dulu sebelum belajar, dipimpin oleh KM. Silakan. Kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran ya, seperti biasa. Di absen dulu ya. Eki, Winda, Siwi, Dawapa, Melia, Sahla, Denia, Malika, Karisa, Andini. Alhamdulillah. Semua hadir ya. Alhamdulillah. Lanjut. Selanjutnya adalah seperti biasa, Bapak akan memaparkan dulu tujuan pembelajaran di pertemuan hari ini. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu ataupun dapat membuat sebuah proyeknya, sebuah proyek baik poster ataupun video yang berkaitan dengan pelestarian alam dan menjaga lingkungan ya. Ini adalah lanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang ketiga suratnya yang ada di dalamnya, yaitu surat Az-Zukhruf, Ibrahim, dan surat Ar-Rum ya. Nah, ini sekarang kita lebih kepada membuat produk ya, atau produk atau project ya gitu. Pak, bisa dipahami? Nanti langkah kegiatannya adalah berkelompok. Sudah berkelompok? Nah, sudah ya, masih seperti yang kemarin ya di pertemuan sebelumnya, kelompok Ibrahim, kelompok Az-Zukhruf, dan kelompok Ar-Rum. Nah, nanti setiap kelompok Bapak akan kasih tugas untuk merancang atau merumuskan sebuah tema tentang kampanye, bukan kampanye politik ya, ini mah kampanye terhadap orang tentang pelestarian alam dan menjaga lingkungan ya. Oke, bisa dipahami ya alurnya? Alhamdulillah bisa. Sekarang kita mulai dari langsung ke kegiatan inti. Nah, sudah siap belajar semuanya? Siap. Untuk Bapak mau bertanya dulu ya. Untuk sekarang Bapak mau bertanya dulu. Coba kalau ada yang bisa menjawab boleh ya, jawab. Kenapa penting bagi Muslim menjaga lingkungan? Kita orang Islam, kenapa penting atau harus menjaga lingkungan? Oke, sok angkat tangan, boleh? Cungkan tangan. Karena boleh?
Karena Allah, salah satunya yaitu karena Allah ada di surat apa, ada yang materi sebelumnya. Karena Allah memberikan tugas kepada manusia sebagai khalifah. Ya, kita itu diberi tugas oleh Allah adalah sebagai khalifah. Lupa lagi ya. Nah, harus ingat ya. Jadi kita diberi tugas oleh Allah sebagai khalifah yang memimpin muka bumi ini. Ya. Jadi bagaimana bumi ini bisa baik atau tidak, ya rusak ataupun tidak, itu tergantung manusianya. Gitu ya. Nah itu selanjutnya lihat ya ke depan, Bapak akan memaparkan materinya. Ya, oke, materinya. Perhatikan ya semuanya ke depan. Nah, inspirasi Al-Quran, melestarikan lingkungan dan menjaga alam. Mari kita pelajari bagaimana Al-Quran memberikan inspirasi untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Nah ini, mensyukuri nikmat dengan melestarikan alam. Nah, itu adalah tanggung jawab bersama. Kita semua harus bertanggung jawab atas kerusakan alam, baik produsen maupun konsumen. Tahu nggak produsen? Produsen itu yang membuat ya apapun yang ada di bumi ini, membuat makanan ataupun sebagainya. Nah konsumen itu yang memakan atau yang memakai. Gitu ya. Gerakan tanpa plastik. Nah cara satunya adalah gerakan tanpa plastik. Hindari penggunaan plastik sekali pakai untuk mengurangi sampah dan menjaga kelestarian alam. Bagusnya mah si plastik itu nggak ada, ya pakai daun dan sebagainya, gitunya. Harusnya gitu, karena plastik itu tidak bisa, dia itu dimusnahkannya kalau hanya bisa dibakar saja. Kalau jadi untuk bisa hancur itu lama ya, lama plastik itu, jadi bertahan lama sehingga akan kalau misalkan di sungai itu kalau banyak plastiknya kan bisa menghambat jalur air sehingga sananya banjir. Selanjutnya, nah ini kerusakan alam dan sosial. Ada 4 ya di sini. 1 al-fasad. Al-fasad ini istilah yang ada dalam surat Ar-Rum ayat 41. Nah ini kerusakan alam dan sosial diistilahkan dengan al-fasad. Jadi al-fasad itu istilah ya, istilah dari surat Ar-Rum. Fasad itu bahasa Arab yang artinya rusak. Yang kedua pencemaran alam. Nah, seperti polusi udara yang menyebabkan alam tidak layak dihuni. 3 penghancuran alam. Daerah bekas pertambangan yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Jadi kalau tahu pertambangan di Freeport-nya kan ditambang terus sampainya ke bawah itu. Nah, itu kan kalau sudah ditambang bisa seperti semula lagi nggak? Enggak, karena udah di lubang, udah menjadi lubang dan sebagainya. Itu kan menjadi penghancuran alam. Selanjutnya juga ada kerusakan sosial. Bencana sosial seperti kerusuhan, peperangan, dan korupsi. Nah itu ada nggak kaitannya dengan pelestarian alamnya? Ada. Contoh misalkan orang serakahnya, dengan serakahnya manusia menebang pohon yang di hutan, misalkan di Kalimantan kan hutan besar ya, hutan luas, dibabat gitu, terus ditebang, terus hasilnya dimakan ya oleh penguasa ataupun oleh koruptor gitu ya. Nah sehingga ada pertentangan ataupun ada ya masyarakat setempat tidak mau adanya penembangan tersebut sehingga menimbulkan eskalasi atau menimbulkan kerusuhan ya. Jadi banyak unjuk rasa itu dan sebagainya sehingga ada bentrokannya antara penguasa dan juga masyarakat. Nah itu bisa saja terjadi banjir misalkan, kan jadi saling menyalahkan. Kata orang sini, di sananya banyak yang membuang sampah sembarangan. Kata orang sini, di sana
karena nggak membenarkan saluran air yang sudah mampet dan sebagainya. Nah itu ya, jadi ada kerusakan sosial. Nah, perilaku manusia dan kerusakan alam. Nah, keimanan dan tanggung jawab orang beriman tidak akan merusak alam karena sadar akan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Setiap perbuatan, misalkan kamu membuang sampah satu, ngama misalkan meser simol, ya kamu beli simol, makan, plastiknya dibuang ke solokan. Nah, perbuatan itu itu adalah sudah mengingkari daripada orang yang beriman, karena orang yang beriman mah dia akan tahu ketika membuang itu kan perbuatan buruk, nanti akan dicatat oleh siapa? Malaikat. Nah, kalau orang yang beriman pasti tidak akan mengerjakan seperti itunya, dia akan membuang sampah kepada tempatnya. Tapi kalau yang kamu tidak beriman mah ya buang sampah di mana aja gitunya. Padahal nanti akan dicatat, akan diperhitungkan di akhiratnya. Nah, terus selanjutnya, eksploitasi alam. Nah, manusia yang tidak menjaga kelestarian alam, melakukan maksiat dan melawan hukum Allah. Jadi, tahu eksploitasi? Ya, jadi membabat alam tadi ya, misalkan pohon-pohon besar dibabat, gitu, hutan-hutan lindung dibabat, terus pertambangan juga diambil, ya, tambangnya dan sebagainya, itu adalah eksploitasi alam yang seharusnya nggak diambil, harus diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, dampak buruknya adalah dampak buruk perusakan alam dirasakan manusia seperti polusi dan perubahan iklim. Ya, terus Allah menciptakan alam sebagai rezeki seperti hujan. Hujan rezeki bukan? Rezeki. Kamu bisa minumnya dengan hujan. Laut dan sungai rezeki bukan? Ya, ada ikannya kan? Ya, hewan rezeki bukan? Rezeki. Kamu bisa makan ayam, bisa kambing, sapi, nah itu rezeki. Nah, terus juga bisa dijadikan alat transportasi. Nah, pemanfaatan alam yang bertanggung jawab, satu, meningkatkan produksi. Yang kedua, menjadi konservasi laut, ya, untuk menjaga persediaan ikan sebagai sumber makanan. Yang ketiga, distribusi makanan. Manusia memanfaatkan alam sebagai sarana transportasi untuk mendistribusikan makanan. Menghargai dan menjaga alam, karena satu titipan Allah. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Yang ketiga adalah kewajiban manusia. Kewajiban manusia, ya. Bencana alam sebagai akibat perbuatan manusia. Nah, ini satu. Ternyata yang pertama adalah maksiat, berdosa kepada Allah. Yang kedua, tidak menghargai alam. Yang ketiga, kerusakan alam. Yang keempat, bencana alam. Yang kelima, kesengsaraan manusia. Nah, ini adalah bencana alam sebagai perbuatan manusia. Nah, itu singkatnya untuk penjelasan dari surat Ar-Rum. Nah, lanjut. Sekarang Bapak akan menugaskan, sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan tadi, ya, betapa pentingnya pelestarian alam dan menjaga lingkungan. Maka kamu harus bisa menjadi manusia yang bermanfaat atau bisa mengkampanyekan, ya, bisa mengajak orang supaya bisa melestarikan lingkungan dan menjaga alam. Salah satu perbuatannya apa? Bisa kamu kalau mengajak orang dengan lisan bisa. Dengan apa lagi? Dengan tulisan bisa. Dengan tulisan lah, ya. Tulisan bisa kamu bisa buat tulisan melalui poster, ya. Atau bisa dengan ucapan dan gerakan, ya, melalui video bisa juga gitu, ya. Untuk mengajak orang bisa melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Nah, ada dua, ya, nanti tugasnya adalah satu, kamu buat poster. Yang kedua adalah membuat video. Tapi untuk kali ini, Bapak menugaskan kali ini, kamu bawa handphone semuanya, ya. Boleh sekarang dibuka handphonenya. Nah, tugasnya adalah sekarang, kamu buatkan posternya, bisa melalui Canva lah. Tahu Canva, ya? Tahu. Nah, bisa melalui Canva kamu buat poster, tuliskan tema besarnya. Tema besar kamu untuk untuk mengajak orang melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Ya.
tema besarnya saja dibuatkan poster ya. Ya kalau yang lebih bagus berarti harus dimuatkan alasan dan sebagainya. Boleh. Waktunya sebentar ya. Cukuplah 5 menit juga cukup sok ya, dibuatkan sekarang. Nanti setelah dibuatkan kamu presentasikan temanya apa, kenapa alasan kamu mengambil tema itu. Silakan buat. Masing-masing kelompok bantu ya, berkelompok. Satu aja per kelompok. Tapi hasil diskusi dari kelompoknya. Boleh saling bertanya, saling melengkapi ya per kelompoknya. Ada yang sudah? Kelompok Ibrahim sudah. Kelompok yang lainnya? Sudah. Kelompok mana? Zuhruf. Nah, sudah, alhamdulillah. Oke, kelompok yang lainnya? Oke, kelompok ini atas? Iya. Oke, kalau sudah, ada nomor WA Bapak kan? Coba kirimkan ke WA Bapak langsung posternya. Ibrahim sudah? Zuhruf sudah? Arum sudah? Sudah. Bapak cek dulu ya. Udah ada nih di sini ya. Untuk kelompok Ibrahim dulu ya. Kelompok Ibrahim. Ada udah buat nih poster. Posternya udah ada, temanya sudah ada. Temanya coba presentasikan ya. Dari kelompok Ibrahim. Kenapa temanya apa? Kenapa mengambil tema tersebut? Siapa yang mempresentasikan dari kelompok Ibrahim? Siapa namanya? Winda. Ya, silakan Winda. Temanya menanam pohon, menanam harapan. Kenapa ambil tema tersebut? Karena dengan menanam pohon dapat gak longsor. Ya, alhamdulillah. Ya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok Ibrahim. Lanjut, kelompok Az-Zuhruf. Bentar ya, Bapak tayangkan dulu. Nah, kelompok Az-Zuhruf udah masuk nih. Silakan presentasikan kenapa mengambil tema. Ya. Temanya apa? Temanya buang sampah pada tempatnya. Ya. Kenapa alasannya? Supaya bisa mencegah banjir. Ya, betul. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok Arum. Ya, Arum. Bapak lihat dulu ya. Tapi bukan foto ini Arumnya. Bentuknya PPT. Berarti PPT mah banyak ya. Coba. Wah, bagus. Alhamdulillah nih, banyak. Nah, coba presentasikan temanya saja sama alasannya. Ya. Nah, siapa namanya? Nah, dari kelompok Arum, silakan. Temanya menciptakan lingkungan sekolah bersih. Ya. Kenapa ngambil tema tersebut? Karena saya peduli terhadap Di mana lingkungan sekolah kamu itu? Di? Ya, SMP 1 Banjarsari. Best. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Alhamdulillah sudah, tugasnya sudah ada. Nah, Bapak akan menilai sedikit lah ya dari tugas kamu. Satu dari tugasnya kelompok Ibrahim. Ya, kelompok Ibrahim. Nah, ini posternya sudah bagus. Ya, tapi nanti dilengkapi dengan identitas ya. Misalkan nama kelompoknya bisa dimasukkan, nama sekolahnya juga. Terus yang selanjutnya kelompok Az-Zuhruf. Kelompok Az-Zuhruf alhamdulillah nih ada. Sekolahnya ada ya, SMPN 1 Banjarsari. Tapi kan nanti lebih bagus di namanya masukin supaya itu
jelas produk kamu atau kelompok kamu yang buat. Misalkan kelompok Az-Zuhruf, nah, nama kelompoknya. Yang satu lagi yaitu dari kelompok Arum. Arum, alhamdulillah nih bagus ya. Ini sudah berbentuk PPT. Nah, udah bagus ya. Nih, udah. Cuma nanti dilengkapi juga sama dengan identitas kelompoknya. Ya, nama-nama kelompoknya siapa. Udah pada tugas yang dibuat oleh Arum sudah bagus ya. Ini sudah ada keterangan-keterangannya juga. Boleh yang lainnya kalau misalkan mau mengikuti atau bisa meniru ya, meniru seperti kelompok Arum, PPT boleh. Nah, ini nanti Bapak nilai ya di lembar penilaian juga ada. Selanjutnya untuk penilaian formatifnya seperti biasa, kamu isi LKPD-nya. Bapak bagikan dulu. Ikuti arahannya. Di halaman di kegiatan nih ya. Coba buka ya KPD-nya. Ada di kegiatan kedua ya. Nah, ya. Kegiatan kedua, diskusi kelompok. Nah. Ini yang nomor 1 saja ya. Nomor 1. Apa dampak kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia? Yang kedua, bagaimana solusi praktis yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan? Jawab yang 1 saja ya. Untuk yang 2-nya kan itu tugas kelompok. Tadi sudah ya, membuat peta konsep itu udah untuk pelestarian lingkungan. Ya dianggap sudah. Jadi kamu cuma kerjakan yang 1, yaitu tadi yang Bapak sebutkan ya, di kegiatan 2 nomor 1. Silakan kerjakan. Sudah? Oke, kalau yang sudah boleh kumpulkan ke sini. Coba. Nah, melalui kelompoknya saja. Dikumpulkan dulu melalui kelompoknya. Bapak ambil. Ya. 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 Terima kasih yang sudah mengerjakan LKPD-nya. Nah, itu pembelajaran hari ini ya. Nah, sudah selesai LKPD, lembar kerjanya sudah diisi. Selanjutnya, Bapak untuk sebagai refleksi bagi kalian ya, nanti dalam pelajaran tentang pelestarian lingkungan dan menjaga alam. Nah, dari pelajaran yang tadi Bapak ajarkan atau yang Bapak tugaskan, tadi membuat poster, menurut kalian itu bagus nggak? Bagus. Apa letak bagusnya? Bisa apa? Nah, bisa bikin poster. Nah, bisa juga menuangkan pikirannya, pikiran yang ada pada pikiran kamu, bahan bagaimana cara mengkampanyekan melestarikan lingkungan dan menjaga alam. Itu sangat bermanfaat. Nah, nanti pertemuan berikutnya Bapak akan menagih tugasnya ya. Nah, tugasnya berikutnya itu adalah membuat apa? Video. Nah, membuat video.
Jadi membuat video dokumentasi tentang pelestarian alam dan menjaga lingkungan sesuai tema yang kamu tadi utarakan. Nah, yang kamu buat tadi dalam poster. Contoh tadi Ibrahim, temanya apa? Nah, menanam pohon. Kamu membuat dokumen video ketika kamu sedang menanam pohon, beberapa pohon. Misalkan menanam pohon pisang di kebun, nggak apa-apa gitu. Menanam pohon cabai boleh. Ini kelompok Azurup apa? Membuang sampah pada tempatnya. Berarti kamu dibuatkan video dokumentasi ketika kamu membuang sampah itu pada tempatnya, gitu ya. Jadi bagaimana cara kamu buat TikTok atuhnya? Tahu TikTok? Ya, kamu buat TikTok lah videonya, gitu ya. Kalau sekarang kan zamannya TikTok, di TikTok-in we gitu. Kamu membuang sampah teh bagaimana? Yang satu lagi ini apa namanya? Menciptakan. Nah, itu di mana? Di sekolah kamu ya, di SMPN 1 Banjarsari. Nah, berarti kamu tugasnya membuat videonya di sekolah kamu. Ya, bagaimana caranya? Misalkan mau membuang sampah, boleh. Tapi kamu kerjakannya, tugasnya di mana? Di sekolah ya. Nah, jadi di sekolah. Itu ya, jadi tugasnya. Jadi pertemuan berikutnya Bapak hanya menagih tugasnya. Atau yang sudah beres, misalkan besok, bisa langsung kirim ke Bapak. Nah, sertakan, jangan lupa identitasnya di videonya, kamu tulis ya. Tulis nama kelompoknya, nama-nama yang ada di kelompoknya siapa. Dia tulis di sana. Itu adalah menandakan produk itu adalah produk kamu ya, project kamu. Jadi bisi engke ku orang lain diklaim gitu. Nah, tapi kalau udah ada identitas makan itu produk kamu. Paham ya tugasnya? Itu untuk pertemuan berikutnya. Alhamdulillah semuanya sudah selesai pelajaran hari ini tentang melestarikan alam dan menjaga lingkungan, yang pelajarannya adalah membuat produk, poster dan juga video. Nah, mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya bagi kita, umumnya bagi semuanya. Nah, karena kamu juga akan berperan untuk bisa melestarikan lingkungan dan menjaga alam. Siap menjaga alam? Siap melestarikan lingkungan? Siap. Nah, alhamdulillah sebagai orang beriman harus siap ya. Itu pelajaran dari Bapak. Nanti setelah ini di samping video juga nanti ada tugas, nanti ada asesmen ya, asesmen dari pelajaran bab 1 tentang pelestarian lingkungan dan menjaga lingkungan. Itu nanti pertemuan berikutnya sudah asesmen ya. Gitu. Nah, kamu harus harus menghafal ya materinya. Sudah selesai, silakan KM untuk menutup kegiatan atau pertemuan pembelajaran hari ini bersama Bapak dengan doa. Silakan KM. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.